Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama banget nggak pernah upload YouTube. Lihat YouTube itu ternyata udah setahun lalu. Dan penontonnya alhamdulillah 800 orang. Ya semoga bermanfaat. Kesannya gimana ya, kayak kabur gitu. Jadi nggak enak sendiri gitu. Soalnya ada beberapa komentar yang menunggu kelanjutannya gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah lagi sempet dibuat aja YouTube-nya. Yang ingin saya bahas kali ini itu sesuai janji setahun yang lalu. Jadi kemarin itu udah janji mau upload video tentang tips bagaimana caranya lolos seleksi wawancara yang kedua, yaitu sama pimpinan ya, wawancara user gitu. Oke, BTW, kalau setahun lalu saya upload tentang bagaimana tips masuk ke BNI Syariah ya. Pokoknya intinya pengalaman saya ngelamar di BNI Syariah. Untuk informasi, mungkin teman-teman juga udah tahu semua bahwa 3 bank syariah telah merger menjadi satu. Ada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Itu gabung menjadi satu, jadi Bank Syariah Indonesia saat ini, yang mulai Februari kemarin sudah mulai beroperasi sebagai Bank Syariah Indonesia. Nah itu juga, tapi nggak apa-apa saya menceritakan pengalaman waktu dulu gitu ya, pertama kali masuk ke BNI Syariah yang sekarang sudah menjadi BSI. Kalau dibilang tips sebenarnya ya gitu-gitu aja ya sebenarnya. Siapkan mental yang paling utama. Teman-teman kalau mau ketemu pimpinan, jangan mulai di penampilan ya dulu ya, penampilan yang bersih, rapi, wangi gitu ya, biar juga kesan pertama ketemu pimpinannya itu juga bagus, nggak ucel, nggak asal-asalan dan lain sebagainya. Pokoknya rapi, good looking, teman-teman serapi mungkin datang gitu kan ya kalau bisa. Oke, ini sepengalaman saya ya. Jadi waktu wawancara ketemu pimpinan itu, teman-teman yang lain tuh rata pada make baju hitam putih. Semuanya, saya rata-rata saya lihat semuanya pakai baju hitam putih. Sedangkan saya sendiri anti mainstream. Waktu itu pakai baju sepedenya saya aja gitu. Maksudnya senyamannya saya, yang menunjukkan office look. Waktu itu office look banget gitu ya. Pakai rok rempel, kemudian pakai baju yang berkerah, terus ya waktu itu saya memberanikan diri pakai pashmina aja karena nyaman aja gitu pakai pashmina dan kelihatan lebih menarik. Kalau saya lebih suka pakai pashmina gitu. Terus siapkan mental, doa. Lagi-lagi nggak bosan-bosan saya ingetin ya, doa itu penting banget memang. Minta kelancaran supaya dimudahkan dan lain sebagainya itu penting banget. Minta doa sama orang tua itu juga sangat penting sekali teman-teman. Sebelum berangkat itu minta doa dulu deh gitu. Pak, Bu, saya berangkat untuk wawancara ke pimpinan. Mohon doanya agar ketika berbicara saya lancar, ketika ditanya saya bisa menjawab dan lain sebagainya. Seperti itu minta doanya. Kemudian lagi-lagi doa yang selalu saya ucapkan kalau saya mau tampil di depan umum atau mewawancara, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu saya baca sebanyak 3 kali gitu. Udah itu siapkan mental teman-teman. Ya grogi pasti ada di awal-awal, tapi relax, tarik napas yang panjang, persiapkan diri. Lagi-lagi banyak hal yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Jangan bawa kosongan, pelajari perusahaan seperti apa, pelajari produk-produk di perusahaan yang kalian akan masuki gitu ya, seperti apa saja produk-produknya dan lain sebagainya. Jangan bawa kosongan. Kemudian kalian sudah harus menyiapkan, kalau kalian fresh graduate, kalian sudah harus menyiapkan jawaban ketika nanti sewaktu-waktu ditanya aktivitas kuliah, kemudian nilainya berapa dan lain sebagainya. Kalian harus siap-siap gitu. Biasanya kalau ketemu pimpinan mungkin ada beberapa pimpinan yang mungkin dia bertanyanya itu
seputar kesiapan aja sih sebenarnya, kesiapan mental teman-teman dan lain sebagainya. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan seperti perbankan dan lain sebagainya mungkin ditanyanya waktu wawancara tahap awal ya. Kalau sekarang tuh kayak lebih ke kamu siap nggak sih kalau seandainya kamu diterima di sini, kamu mau kasih apa gitu kan, terus apa yang kenapa saya harus milih kamu, biasanya seperti itu kan kalau pimpinan gitu, kalau sudah wawancara tahap di pimpinan seperti itu. Nah, dan ini saya mau cerita pengalaman gitu ya, mungkin pengalaman ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman gitu kan. Jadi waktu itu saya datang rapi sana, saat teman-teman yang lain pakai hitam putih, saya pakai baju lain teman-teman, pakai coklat, serba kayak bukan coklat ya, kayak warna-warna kopi gitu. Itu saya datang, bismillah, dan itu ternyata wawancaranya pada saat itu tidak masuk satu persatu ke ruangan atasan. Di situ kita masuk berempat. Berlima. Jadi sekali wawancara itu kita masuk berlima teman-teman. Bayangin dong groginya kayak apa. Maksudnya kayak ditambah dengan ditonton, atau kita harus melihat teman-teman yang lain juga wawancara di dalam satu ruangan. Akhirnya kita dideret di bangku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, udah kayak audisi. Itu yang saya rasain teman-teman. Jadi bukan lagi tatap muka dengan satu orang, tapi di situ juga kita harus melihat teman-teman yang lain berbicara, mempromosikan dirinya bahwa saya ini yang terbaik gitu kan. Itu saya lumayan gemeter waktu masuk itu, tapi bismillah aja. Mental teman-teman di gemeter boleh, tapi jangan menunjukkan diri lemah gitu. Kalian harus percaya diri, bukan juga dong ya jalan-jalan, bukan elegan, senyum, tunjukkan kalian baik-baik saja dan kalian bisa melawan teman-teman yang lain. Ini dalam artian bukan melawan maksudnya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Terus gini, waktu saya masuk, bismillahirrahmanirrahim, dan ternyata saya masuk ke nomor 5 lah istilahnya. Jadi ya di wawancaranya itu ke 5. Saya ngeliat teman-teman yang lain dong seperti apa. Teman-teman yang pertama, prestasi bla bla bla. Yang kedua, sudah punya pengalaman di kantor pos sebagai frontliner juga gitu. Artinya dia sudah berpengalaman, itu cukup membuat saya, tapi nggak boleh melemah. Saya harus bisa nunjukin kamu lebih baik, itu aja sih. Terus wawancara yang pertama ya seperti biasa ditanya nama, kemudian sekolah di mana, dan ditanya dong sama atasannya prestasinya apa aja waktu kuliah. Itu yang ditanya. Saya sempat ternyata ini kayak ajang menunjukkan diri ya, kalau lebih di saat ke BNI Syariah, di saat wawancara user ini kita disuruh, karena isinya berlima, jadi kita disuruh mana nih yang paling baik nih, kamu mana nih gitu, kayaknya disuruh menunjukkan diri gitu kan. Terus kita disuruh berdiri satu-satu. Yang nomor 1 nih pertama berdiri. Ada suara bakso teman-teman. Jadi yang pertama, peserta yang pertama itu berdiri cerita, yang peserta kedua berdiri cerita, atau bukan cerita ya, maksudnya menceritakan tentang dirinya, aktivitasnya, kemudian prestasinya apa saja gitu. Yang ketiga juga begitu, yang keempat juga begitu, pengalamannya dan lain sebagainya. Dan saya terakhir yang nggak punya pengalaman, cuma fresh graduate, belum ujian, tapi belum wisuda. Posisi saya saat itu belum wisuda, baru selesai sidang aja, sudah memberanikan diri untuk maju. Ya sudah, bismillah gitu kan. Saya berdiri, memperkenalkan diri, ya silahkan Mbak Nina perkenalkan dirinya. Ya udah, kita memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat Bapak Suryo, nama saya Nina Amelia Kholidianti, bisa dipanggil Nina. Saya tinggal di Swete. Saya alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terus si bapaknya, saya ingat banget, dia bilang, "Oh, Mbak Nina lulusan di Malang ya, di Jawa ya," katanya gitu, sekolahnya di Jawa.
Nggih bapak, dia bilang gitu. Terus beliau nanya gini lagi, timbal baliknya, punya prestasi apa aja mbak selama kuliah, katanya gitu. Alhamdulillahnya gitu ya, waktu kuliah bukan kupu-kupu, kuliah pulang, ada beberapa kegiatan gitu yang dilaksanakan gitu ya, bukan aktivis juga, tapi lebih ke banyak lomba-lomba yang diikutin. Ya saya bilang sama bapaknya, baik bapak, prestasi yang pernah saya raih ketika kuliah adalah menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi pemakalah di seminar internasional, kemudian pernah juara nasional, olimpiade, perbankan syariah gitu. Seperti itulah. Di sini pernah menjadi pemakalah di sini gitulah. Intinya kita menceritakan diri sendiri di situ. Di situ harus pede, harus agak sedikit ya mau nyombong ya, tapi ya ini demi mendapatkan pekerjaan ya harus seperti itu. Maksudnya kayak kamu harus menunjukkan kamu bisa, kamu lebih baik gitu, kamu jangan ciut, jadi jangan kalah sama teman-teman yang lain gitu. Kamu harus bisa dan menunjukkan kamu itu bisa. Apa yang kamu omongin itu juga kan kelihatan ya, kita ngomong berbicara sama pimpinan itu mana yang bohong, mana yang enggak gitu ya. Mana yang mengada-ngada, mana yang benar-benar kita dapatkan gitu kan. Gitu. Udah saya ceritakan aktivitas saya seperti ini, bla 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 bla. Sudah, terus beliau kayak ngangguk. Terus ada pertanyaan yang beliau tanyakan terakhir, beliau bilang gini, Mbak Nina, kalau diterima di sini, Mbak Nina mau posisi apa? Nah, dia nanya posisi. Jadi teman-teman jangan memaksa. Kalau ditanya tentang ini, jangan memaksa mau posisinya apa. Terima aja dulu gitu. Oke, kalau misalnya ketika ditanya, teman-teman ungkapkan apa yang teman-teman mau. Kayak misalnya, Pak saya mau di posisi back office, atau Pak saya melamar di sini ingin berada di posisi teller atau CS atau marketing, mungkin kan seperti itu. Teman-teman ungkapkan apa maunya. Ya udah, saya bilang waktu itu saya pengen jadi teller, frontliner. Ya saya agak sedikit kaget dengan ekspresi pimpinan pada saat itu. Dia langsung mengkerut gitu. Sayang Mbak Nina kuliah jauh-jauh hanya mau jadi teller. Beliau bilang begitu. Terus saya siap Pak, ditempatkan di mana saja. Saya langsung ngomong kayak gitu. Soalnya ada dari beberapa teman-teman itu yang menolak untuk untuk ditaruh di posisi yang pimpinan inginkan. Kan posisinya sekarang yang membutuhkan pekerjaan itu kita, dan yang mengatur itu kan sekarang adalah atasan gitu loh. Ya kita nggak bisa dong memaksakan kehendak untuk kamu harus di posisi A, kamu harus di posisi B gitu kan. Namanya bekerja, yang penting diterima dulu. Nggak bisa dijalanin, pasti ada solusi gitu. Waktu itu saya mikirnya gitu. Jadi bapak ini bilang, Mbak Nina kalau diterima mau ya masuk di marketing? Saya tanpa ragu bilang, siap Pak, saya siap ditempatkan di mana saja. Bilang kayak gitu. Karena teman-teman yang lain tuh ada beberapa yang menolak di situ. Ya udah. Kalau menolak, ragu, kayak misal jawabnya gimana ya Pak gitu, aduh itu udahlah, teman-teman kita lagi nyari kerja gitu ya. Fight aja dulu, berjuang aja dulu, jangan menyerah duluan, apalagi di depan pimpinan gitu. Kita iya aja dulu gitu. Toh juga belum tentu kita lulus nanti ke tahap-tahap selanjutnya, ini kan baru tahap ketiga gitu. Jadi kita iyain aja dulu apa. Karena emang nggak ada yang tahu ketika kita masuk nanti kita di posisi mana. Bisa jadi kan pimpinan itu ngetes kita gitu kan, ngetes kita kesiapan, ditaruh di mana aja siap nggak nih anak gitu, mentalnya dia berani nggak ya gitu. Seperti itu sih, jangan bilang enggak, jangan pernah bilang enggak, jangan bilang nggak mau, jadi turutin aja gitu kan. Ya wawancara kita hanya sebatas sampai di situ waktu itu, karena memang berlima ya teman-teman, jadi satu seperti presentasi, mempresentasikan dirinya sendiri. Jadi memang memakan waktu yang cukup lama untuk berlima itu, tapi sebentar buat yang individunya gitu, karena hanya membahas tadi perkenalan, aktivitas di kampus, prestasi, sama kesiapan kita berada di posisi mana, itu aja. Kalau untuk yang wawancara tahap ini gitu. Mungkin itu saja sharing dari saya teman-teman untuk tahap proses seleksi wawancara tahap kedua, yaitu wawancara user atau wawancara kepada pimpinan, dengan pimpinan gitu ya.
di next video akan saya share tahapan selanjutnya, yaitu yang keempat, itu tes psikologi tentunya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum dapat kerja sampai saat ini. Semoga cepat dapat pekerjaan. Banyakin aktivitas ya, kalau misalnya masih belum dapat rezeki untuk bekerja, banyakin aktivitas, mungkin magang, mungkin kegiatan organisasi dan lain sebagainya, atau mungkin lanjut kuliah. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.